Diri kita saja harus kita tinggalkan, apalagi yang datang setelah kita lahir. Sahabat, dasar manusia lahir itu adalah fitrah. Betul tidak? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan dasarnya fitrah aslinya. Kemudian ketika berjalan hidup ini ada yang sudah banyak nempel. Ditempeli kemampuan, ditempeli pengetahuan. Ini kan tempelan semua. Ditempeli kepintaran berusaha. Ini kan sifatnya tempel. Aslinya itu kan kita kayak bayi sih. Nggak bisa apa. Kemudian seiring dengan perjalanan, belajar jadi nempel pengetahuan. Masuk Kak. Cik nang dalan kono. Ditempeli relasi, kenalan orang hebat, ditempeli kedudukan, ini tempelan semua. Bahkan ilmu agama itu juga tempelan, nempel pengetahuan, nempel. Maka untuk kenal Allah, semua tempelan itu harus dirontokkan fitrah. Biar nanti Allah yang nempelkan langsung. Kalau Allah perlu kasih kau apa, nanti dia yang nempelkan. Bukan lagi kita yang mencari tempelan. Kalau kita yang nyari kan dasarnya nafsu sih. Betul nggak? Kita pandang pasti loh. Sur dengan tidak sur itu dasarnya. Kalau kita yang nyari tempel, maka meninggalkan diri itu adalah meninggalkan tempelan itu. Karena itu bukan kita, tapi sudah kita anggap kita. Pinter itu bukan kita, tahu itu bukan kita. Tapi karena itu sudah nempel sama kita sekian lama, kita anggap itu pengetahuanku, ilmuku, kemampuanku, rencanaku, hidupku. Bukan sebetulnya hidup ini kan hidupku, suka-suka hatiku. Hidup siapa? Ulangi sekali lagi kata Allah, betul tidak? Kalau yang ngomong ini hidupku, itu Allah, pas. Nek gue ora pas. Wong gue nyelang kok. Paham kan? Ada orang punya pikiran seperti itu kan? Ini hidupku, urusanku. Ini hidup Allah, urusan Allah. Maka situ harus ikut Allah. Kalau hidup itu punya situ bisa suka-suka hati. Bisa? Gak bisa. Buktinya situ yang sekarang itu adalah bukan situ yang situ harapkan. Bicara kehidupan ini kan? Wah, ya jadi bupati ngenteni cana kok. Lah artinya apa? Ternyata itu bukan hidup situ, itu hidup Allah. Terserah mau dibuat apa. Itu yang pertama. Maka kalau tidak fitrah ya sulit. Kalau mau Allah sekarang memanai kefitrahan itu kan agak sulit ya. Karena harusnya ini tidak harus diomong. Harus timbul dari jiwa orang yang belajar. Kalau diomong seperti ada pengkultusan, pasti akan terkesan seperti pengkultusan. Tapi kalau nggak diomong belum tentu yang belajar paham. Kan sulit. Disinilah butuh kedewasaan orang yang belajar. Butuh kebesaran jiwa. Apakah sanggup itu ke yang cerita ini, anak abduk, anak khadimuk, anak tahta qadamai? Sanggup 3 hal itu? Pak Ustadz, aku hamba sampean. Aku pelayan sampean. Aku pijakan kaki sampean. Wow. Paham ya? Itu cuma ya berat. Maka berat juga situ kenal Tuhan. Kasukenci kan dah ada. Loh, artinya apa? Dan seperti terkesan pengkultus kan jadi kan. Padahal demi Allah, wallahi, waladhi nafsi biyadi, demi yang jiwaku ada di genggamannya, tidak ada maksud apa-apa ngomong itu. Enggak pun enggak apa-apa kok. Maka Rahimuddin tadi sama gurunya itu, gurunya dalam kondisi sedang ada kasus, ada masalah, dianggap mengajarkan hal yang tidak benar, kemudian ada kasus-kasus lain yang harus menyeret gurunya dalam pengadilan. Artinya udah banyak anggapan dan fitnahan ke guru. Rahimuddin dipanggil sama guru. Rahimuddin, ta'ala nasi. Ada apa wahai guru? Apa pendapatmu tentang aku?
kau anggap aku ini apa? Kau udah dengar kan? Apa kata orang tentang aku begini. Sekarang kau anggap aku ini apa? Bahemuddin nangis. Kenapa kau tanyakan itu, wahai Guru? Loh, aku tanyakan itu apa anggapanmu tentangku? Itu penting untukmu, bukan untukku. Karena kau sedang belajar. Apa kata Bahemuddin sambil nangis? Ana abdu. Aku hamba. Ana khadimuk. Aku pelayan. Wa ana tahta qadamaini. Aku pijakan kakimu. Cukup sudah. Besok kau jadi saksi di pengadilan. Siap. Ayo. Padahal semua sudut pandang dianggap sah. Loh, ini kan sudut pandang masih dianggap benar. Apakah siap pada titik-titik ternadir hidup ini? Loyalitas dan lain sebagainya. Betul tidak? Nah, kalau kita mengikuti orang-orang itu masih seperti asumsi dan prediksi kita, sebetulnya kita nggak ikut dia. Dia yang kita paksa ikut kita. Gitu nggak cocok sama kita, nggak pasti gitu. Loh, kan gitu orang kebanyakan belajar. Sebetulnya dia nggak belajar. Dia bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Betul tidak? Ya kan? Kebanyakan orang kan seperti itu. Wah, inilah sama Ustaz tuh pas kajiannya, pas itu, pas. Dari mana tahu dia pas? Dia masih baru belajar. Selain dia sudah punya anggapan sendiri, betul tidak? Dari mana dia tahu itu pas? Ya kan? Kau udah berapa kali sana? Wah, aku udah ada sekitar setahun lah. Sementara orang yang dia belajar itu sudah memegang pemahaman itu selama puluhan tahun. Kemudian dia setahun bilang, tapi pas itu. Itu baru pas. Loh, dari mana dia tahu itu? Dia baru setahun. Kok bisa nilai itu pas atau tidak? Paham ya? Masa yang setahun sebantaran sama yang puluhan tahun? Sora, sahabat. Kecuali bagaimana dia menganggap itu pas, kecuali dia punya asumsi sendiri dalam pikirannya. Dan ketika itu nanti nggak sesuai dengan asumsinya, udah 3 tahun berjalan ternyata artinya dia bukan mau belajar. Banyak kan kondisi orang seperti itu. Maka kita pakai 2 kekuatan, Quran, hadis, supaya situ juga nggak pakai asumsi sendiri, yang ngomong ini juga nggak pakai pendapatnya sendiri. Paham ya? Kita pakai dua kitab ini. Taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan 2 perkara, in tamasaktum bihima. Kalau kau masih pegang 2 perkara ini, lan tadilu abad, kau tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnat Rasul. Al-Quran, Al-Hadis. Maka mana ajaranku nanti, kamu lihat di Quran. Dan mana hal-hal yang aku sarankan untuk dikerjakan, kamu lihat di hadis. Dibuat Rasul tidak? Kalau tidak, tak usah. Gampang kan? Karena kita berujukannya itu yang pasti-pasti aja. Maka amalan apa? Sholat lah. Kalau zikir, banyak zikir yang diajarkan Rasul. Dari situ aja tahu kok. Aku nggak pas. Yang nggak pas itu bukan zikirnya, jiwamu yang belum pas loh. Kalau jiwamu pas, kan nyebut nama Allah aja udah nyambung. Betul tidak? Ini masalah jiwamu yang masih kotor. Alah, mau baca ayat kursi itu 8 kali bolak-balik tetap takut. Wong jiwamu yang belum bersih. Bukan bacaannya yang salah. Man mana'aka bihadza sayyid Muhammad, kata Daksur. Pedang. Ceklek, Muhammad sedang nyandar di pokok kurma. Mat. Tangi, Mat. Daksur. Kata Rasul, man mana'aka bihadza sayyid. Iki, Mat, pedang iki wis tak gosok ngono. Wandepe enggak nang. Lagi kerik nang nyokol meneh saya iki nek ndas ceklek nglinding mati. Nah, iso apa sing iso nglindungimu teko pedangku iki? Senyum Rasul. Allah. Banyak ayat yang dibaca, tak ada sahabat. Cuman 1 kata, Allah. Tapi yang nyebut Allah, jiwanya sudah bersih. Terjadi koneksi cepat. Maka ketika disebut Allah oleh
yang itu memang keluar dari kebersihan hati dan jiwa. Gak ada unsur-unsur lain di situ. Allah itu punya radiasi yang luar biasa. Putus, padam pengetahuan ilmu saraf ini kan ada bola lampunya, tang gitu, ibarat bola lampu. Ini bola lampu di urat saraf di pengetahuan dasar putus semua, tiba-tiba mati lampu, tiba-tiba gelap, terus pitam kan jatuh pedangnya, terus ngeblak. Tiba-tiba dasar pitam, ikan enggak, naik kue yang dingin ini kue yang pitam, lo tahu? Kue yang geblak, betul nggak? Iya kan? Yang kotor geblak. Asli nggak tahan sih. Loh, betul nggak? Yang kotor orang pitam geblak. Kalau kita yang diginikan mungkin kita yang geblak, wong kita kotor. Muhammad yang gini kan yang geblak. Jadi bukan permasalahan bacaan. Jadi kok nggak usah tanyakan bacaan apapun kepada aku. Bacaan apapun sah.